Jadi bisa teman-teman dari seluruh bisa merangkum ya, yang terkait nanti bisa membantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan dari bidang Impres. Terima kasih sudah diberikan kesempatan menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KONI Surakarta terkait KONI Kota Surakarta mendorong semua cabang untuk mengadakan ibunda. Pertanyaannya adalah apa saja yang disupport oleh KONI Kota Surakarta terkait kejuaraan ini? Satu. Yang kedua, atlet berprestasi mendapatkan rekomendasi dari KONI untuk masuk perguruan tinggi, khususnya Universitas 11 Maret, UNS. Pertanyaannya, langkah apa yang dijalankan oleh KONI sampai rekomendasinya bisa sesakti ini? Ya, kalau kita rahasia umum kali dari Tangsel, ini harus pengalaman ini harus kita minta, harus kita dibagi. Yang ketiga, ini saran yang ketiga ini untuk Porprov 2024. Kan kita 2026 mau jadi tuan rumah juga, ya boleh dong Binpres kita diundang ke sini, gratis akomodasi. Boleh Pak Ketum ya? Kita minta ajak ke sini Binpres ya pas 2024. Kita lihat. Itu aja Pak dari Binpres. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Ya, nanti mengalir ke bawah yang kita 3 pertanyaan dulu. Sesi pertama. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. KONI Kota Surakarta. Luar biasa. Tangsel. Juara. Terima kasih. Surakarta kan kota sejarah menurut kami. PON pertama di Surakarta pada tanggal 9 September 2008. Sehingga tanggal 9 September menjadi hari olahraga. Jadi momentum itu. Dan Kota Surakarta adalah melahirkan raja-raja di Indonesia. Bukti Jokowi. Dan Surakarta sekarang dipimpin oleh Balai Kota Surakarta sering mengadakan kegiatan-kegiatan internasional dan kami sangat respon sekali. Nah, apa sih rahasianya gitu kan? Momentum awal kita di sini, terus sekarang dipimpin oleh Gibran, banyak event nasional di sini. Alasannya apa? Maksudnya gini, bagaimana sih sinergitas antara KONI, Dispora, DPRD, dan daerah? Gitu kan? Karena nggak mungkin Pak, orang itu tanpa dolar, nggak mungkin. Ya, pasti itu. Mungkin barangkali anggaran KONI Kota Surakarta 50% dari BPD kemungkinan. Berharap seperti itu kan. Orang nanti sampaikan persennya gimana. Yang kedua, saya ini menginginkan dan sama mendukung sekali nanti Kota Surakarta itu menjadi kota olahraga Pak. Kenapa? Karena sejarah Kota Surakarta. Salah satu kami berkunjung ke sini adalah itu Pak. Kami kan mendukung. Coba ini ada kota DPRD, komisi anggaran dan desa. Bagaimana caranya Kota Surakarta itu menjadi kota olahraga? Terus yang ketiga dari kami itu berapa persen ya berbanding lurus ya. Kalau di kepemimpinan Kota Surakarta sudah terbukti yang semua. Kalau di olahraga gimana? Berapa persenkah menjadi atlet Kota Surakarta menjadi atlet nasional, menyumbang ke nasional? Karena setahu saya kemarin itu yang menjadi juara umum PON itu adalah Jawa Barat. Itu
dengan anggaran 1 triliun Pak. 1 triliun. Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan kota Surakarta itu? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Rasanya gimana tadi terkait masalah solidaritas dengan daerah soal anggaran. Banyak anggaran nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang 3. Pak Hendri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti dari bidang organisasi komunitas. Langsung saja, saya menyikapi persoalan kelembagaan, penguatan kelembagaan. Luar biasa, Kota Surakarta tadi telah melahirkan pimpinan-pimpinan terbaik di kancah nasional. Nah, yang pertama bicara tentang produk hukum untuk di KONI sendiri dalam konteks pengamalan keolahragaan. Kalau perda di Kota Solo tentang olahraga tidak ada pasti ya. Yang kedua tentang baru ada yang kedua tentang perwalnya gitu. Ini mohon kami juga di-sharing. Sebenarnya menjadi jadian awalnya sulit juga gitu Pak. Kalau mereka bisa di-sharing, terima kasih gitu. Nah, terus yang ketiga tadi kan secara kelembagaan juga misalkan ada persoalan di cabur menembak ya. Cabur menembak ternyata ketua caburnya kakek klubnya itu bukan dari Solo, tapi kemudian kami berani melakukan tindakan secara organisasi ini seperti itu. Nah, kami mohon nanti masukan bidikannya yang menyangkut tentang persoalan keorganisasian di KONI sendiri. Nah, tentang payung hukum penguatan olahraga ini cukup penting, apalagi KONI Surakarta bulan Agustus siapa ya? Jadi tuan rumah belum? Bukan rumah. Apa? Bukan rumah. Tapi akan menjadi, nah ini kan menjadi dasar juga ketika sudah ada perda tentang olahragaan dan perwal tentang olahragaan yang memacu kuat, sehingga diakomodir dalam perencanaan di pembangunan daerah melalui APBD gitu ya Pak ya. Nah, terus yang paling penting lagi, misalnya gini, ketika seorang pemimpin kepala daerah terpilih itu kan paling tidak ada visi misi gitu. Apakah memang ada penguatan visi misi tentang olahraga untuk di Kota Solo gitu? Nah, karena itu sebagai catatan hukum juga sehingga menjadi sebuah lembaga kegiatan yang ada di Dispora dan kemudian bisa digunakan oleh KONI Kota Surakarta. Saya rasa itu sih Pak, lebih ke penguatan eksternal dan penguatan internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita batasi 3 dulu ya, nanti kita yang berikutnya biar fokus. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Pertama terkait dengan Binpres ya, terkait dengan support ke Jurda, kemudian rekomendasi ke sekolah, hal ini kuliah dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari Pak Mulyono terkait dengan sinergitas Kota Kota, DPRD, KONI, Wali Kota terkait dengan anggaran, bidang anggaran. Kemudian yang terakhir dari Mas Dedi terkait dengan organisasian, terkait dengan payung hukum dan penguatan kelembagaan. Jadi monggo nanti Pak Bambang, Mbak Eni dan Mas Mono untuk bisa memberikan penjelasan dan nanti akan dilengkapi oleh Pak Ketum kalau masih ada yang belum. Monggo Pak Bambang. Oke, nanti Pak Ketum terakhir melengkapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, khususnya dari Tangerang Selatan. Jadi ada pertanyaan tentang kaitannya dengan Binpres. Saya akan menjelaskan dulu atau menyampaikan dulu tentang Binpres, terutama visi. Tadi saya melihat ada visi dari KONI Kota Surakarta. Yang pertama adalah visinya itu intinya adalah KONI Kota Surakarta itu membantu pembinaan olahraga di Kota Surakarta. Jadi tangan panjangnya Kota Surakarta untuk mengembangkan olahraga itu adalah khususnya olahraga tentang olahraga prestasi. Kalau olahraga pendidikan di Dispora ya.
Kalau olahraga rekreasi mungkin di KONI. Jadi kalau KONI adalah menggarisbawahi untuk olahraga yang prestasi. Nah, untuk bisa berprestasi itu sebenarnya kaitannya ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari luar. Itu adalah harus punya prasarana-sarana dulu. Nah, itu batas minimal untuk latihan harus ada dulu. Nah, kalau tidak ada untuk latihan bagaimana? Kemudian yang kedua adalah sistem kompetisinya harus jalan. Jadi latihan dan jalan, kompetisinya juga jalan. Kemudian faktor yang lain yang dari luar adalah dana. Jadi jika ada yang disinggung dana tentang kejurnas atau kejurnas dan lain-lain tadi sudah disinggung, itu tetap harus ada. Kalau di Kota Surakarta itu murni APBD, yang dari luar nampaknya belum netes. Yang dari luar belum ada. Jadi yang dari APBD itu cukup lumayan juga, mungkin dari mulai dari tahun 2021 sampai 2023 itu mungkin akan kita tentang anggarannya berapa. Lebih-lebih untuk persiapan Porprov yang akan dilakukan tanggal 5 sampai 11 Agustus. Kemudian selain dana itu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah murni harus ada. Kebetulan Kota Solo sangat memperhatikan sekali khususnya untuk mengembangkan olahraga di Kota Solo. Diwujudkan dengan bertambah dana meningkat setiap tahunnya. Berapa Pak? Ini untuk sementara ini belum ada perubahan, ini 10 mungkin. 10 ya, 10. Mungkin ada perubahan nanti bisa nambah lagi karena ada Mas Triyono bidang anggaran yang dari DPR mungkin akan memperjuangkan juga di perubahan. Kemudian selain itu faktor dari dalamnya, ya faktor dari dalam untuk meningkatkan prestasi itu yang pertama adalah SDM pelatih. Nah, SDM pelatih itu harus ada sport science, tadi ada sport science juga, terutama untuk meningkatkan tentang ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya begini, untuk tahun 2023 di Kota Surakarta ini sudah ada sport science-nya khususnya untuk meningkatkan pengetahuan SDM pelatih, mengadakan pelatihan tentang kondisi fisik, membuat program latihan, metodologi latihan sudah diberikan. Jadi setiap tahun ada untuk ngecas, ya untuk ngecas di cabur masing-masing. Kenapa? Kemarin ini sudah ada tes tentang kondisi fisik, mau menghadapi Porprov bulan Januari kemarin kita tes hasilnya 60% jelek. Bagaimana mau bisa menjadi juara umum kalau kondisi fisiknya 60% jelek? Kemudian kemarin baru saja bulan Mei awal atau pertengahan kemarin sudah kita tes lagi. Ini kan bentuk dari sport science. Masih saja belum ada peningkatan. Saya juga prihatin juga. Mudah-mudahan lawannya juga begitu. Karena fisik itu sangat penting. Selain ada 4 ya, fisik, teknik, taktik, strategi, mental. Ya, ada 4 ini. Tapi kalau basicnya fisik itu kurang, ini masih ada 2 bulan. Saya sudah sampaikan ke cabur bahwa peningkatan fisik itu penting, masih ada waktu untuk meningkatkan. Paling tidak baik, tidak usah sangat baik. Ya, kalau fisik baik, itu pertama tidak akan mudah cedera, kemudian meningkatkan performanya dalam berlatih. Itu. Kemudian yang lain-lain tentang biaya untuk kejurnas itu nanti biar Pak Lili saja, karena memang bidangnya beliau itu kebijakan dari ketua umum. Saya kira itu gitu. Untuk sementara nanti bisa berkembang lagi tentang yang sekolah tadi Pak, yang bantuan sekolah. Oh ya, kalau bantuan sekolah, kenapa kok bisa langsung ada surat saktinya Pak Lili bisa masuk ke F-Corp UNS? Karena apa? Dari PONI ke UNS ada mediatornya. Kemudian mediatornya itu kebetulan saya juga dosen di sana, saya kawal, juga bisa menentukan ini diterima atau tidak. Itu ya bukannya nyolong, saya bisa untuk memperjuangkan di situ.
Karena tahu persis, memang anak ini memang benar-benar juara. Karena ada piagamnya, juga tang awal di Binpres ini juga tahu anak itu memang juara. Sehingga pihak UNS juga berkata. Itu dari segi bisa masuk ke universitas di sebelah sana. Demikian, terima kasih. Berapa persen yang menjadi atlet nasional di ini? Atlet nasional. Ya. Nah, kebetulan yang kemarin setelah PON ya, setelah PON itu ada 45 atlet yang membantu menjadi atlet Jawa Tengah. Sehingga ada juga yang memang juara, ada juga yang memang belum. Jumlahnya tidak tahu persis ya, mungkin nanti kita cek. Yang jelas kita sudah punya modal 45 orang mendapat tempat untuk mewakili Jawa Tengah. Sehingga nanti di Porprov 45 orang itu ya diharapkan mendapat medali. Karena memang wakilnya dari Jawa Tengah. Nasional belum ada. Nasional ada juga. Kemarin yang SEA Games aja ada. Ya sih gini. Ya SEA Games ada. Nanti Mas Rini yang menyampaikan. Ya paling tidak itu yang bisa sampaikan nanti kita bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Tadi ya, jadi intinya Pak Bambang ini di UNS senior Pak, dosen senior. Jadi insya Allah bisa membantu Koni. Ya, karena dan memang Rio itu memang benar atlet dan berprestasi, jadi tidak asal ya. Jadi memang karena beliau bisa membantu sehingga memang selama ini yang kita rekomendasikan alhamdulillah selalu bisa dimasukkan di UNS. Baik, berikutnya Mbak anggaran dulu ya. Dulu Mas Dono. Oke. Monggo Mas Dono. Sinergitas stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau bicara Solo ini kota olahraga itu Pak. Tapi kalau bicara anggaran sebenarnya belum begitu merelokasikan Solo sebagai kota olahraga. Kita tidak boleh mengakui bahwasanya anggaran yang rutin sebelum era ekonomi periode Mas Tua ini Mas Edi kita sekitar 1,5 miliar Pak. Jadi jauh dari kata ideal dengan nama besar Solo sebagai kota olahraga. Namun di tengah perjalanan kita melakukan beberapa hal, beberapa hal kecil, kita menggandeng pihak-pihak luar, melakukan MOU untuk bagaimana kita bisa mencari dana tambahan dalam arti dengan surplus money ataupun dengan kebijakan. Misalnya dengan KONI, dengan KOR, yang kedua dengan UNS. Alhamdulillah ketika rekomendasi KONI dikeluarkan, insya Allah dengan lebih bisa itu juga sudah membantu. Kemudian fasilitas yang dimiliki pemerintah kota, saya tekankan kepada semua cabur, kalau diminta bayar siap, tidak bayar, tidak akuntansi dulu. Kalau di akhir nanti pemerintah kota mau memberi tambahan anggaran kepada kita lunasi. Tapi kalau tidak, wali kota punya diskresi untuk penghapusan hutang atas retribusi penggunaan kaya daerah. Ada UPT-nya. Nah, ada dari PDD Pengelolaan Raga bukan? Oh iya, siap Bapak. Jadi pada prinsipnya kan kita menggunakan peraturan Kemendagri dengan kewenangan wali kota. Bahwasanya wali kota Bupati ini kan juga bisa memberikan keringanan atau pembebasan terhadap retribusi. Kalau pajak tidak bisa, karena itu kan urusannya dengan pusat. Kalau retribusi ini kan merupakan suatu kewenangan daerah. Nah, kita menggunakan retribusi apa? Jadi kemarin misalkan di tempatnya Pak Wijawadi tadi, Pak Bendara 2, Poli Pasir Pantai, itu kita nggak punya venue, punya stadion manahan. Ya udah kita pakai Pak. Dan hutang sekitar 28 juta. Oke, nanti kita tren Desember ditagih lagi. Di perubahan kemarin kita minta tambahan anggaran 5 miliar, kita cuma dikasih 2,8. Yang mohon maaf, 2,2 ini sebenarnya rinciannya untuk melunasi hutang yang dicampur sampai keluar. Akhirnya Pak Wali itu Mas Jalan itu ya Pak.
Jadi Mas Malik gimana? Kalau kita disuruh hutang tidak apa-apa. Di anggaran murni nanti untuk kesehatan perlu dilakukan saja. Maka kita akan lunasi. Tapi kalau memang sudah terpenuhi ya mohon izin. Ini mau bicara Bapak. Masa anak dari pemerintah kota Timur Tugas di sport memiliki koni memiliki anak yang namanya Pecah. Masa cucu ini mau berutang sama kakek yang dimana namanya kakeknya yang musuh kan gitu. Nah, kita menggunakan diskusi itu artinya sampai hari ini kita nggak punya utang, Pak. Ya, alhamdulillah. Dan ini ya kita harus betul-betul pakai logika teori, Mas. Jadi pemerintah kan harusnya logikanya jadi kita ada besar hukumnya apa yang kita menggunakan besar-besar. Yang kedua ini sudah kita rintis karena ada sedikit perbedaan jalan ya Pak ya. Kalau di sport ini kan olahraga bersifat pendidikan pembinaan, kalau yang di KONI ini kan olahraga prestasi. Namun kita bagaimana mengintegrasikan antara olahraga pembinaan atau pendidikan dengan prestasi. Insya Allah nanti tahun depan mungkin pernah dibahas Pak. Pernah dibahas karena kemarin komunikasi terakhir dengan Bupati Serjentis kita sudah menyiapkan perda olahraga di mana perda ini tidak hanya bagaimana kita menyelenggarakan olahraga di Solo, tapi bagaimana kita membuat keberlanjutan dari atlet itu sendiri. Ketika di Solo sudah memiliki kelas olahraga atau KKO yang untuk tingkat SMP, ini kita sudah membangun sekolah untuk bisa SKO, sekolah olahraga. Dan nanti dari SMP ini kita naikkan lagi ke SMA. Nah, SMA ini masih proses untuk koordinasi dengan Pak Kolil untuk bisa dimediasi dengan provinsi supaya Solo juga memiliki semacam kewenangan untuk mengelola sekolah SMA. Nanti sistemnya seperti apa? Kemarin ada wacana hibrid, jadi memang nanti asetnya kepada pemerintah provinsi, pengendaliannya namun operatornya nanti sepenuhnya diserahkan pada Solo melalui bentukan PTJ ataupun badan yang lain. Dan nanti ini badannya masih dicari oleh Pak Kolil bagaimana kita bisa menjelaskan itu. Karena ya mohon maaf Pak, kadang-kadang kita juga berat. Kita di Dewan menyiapkan anggaran untuk pendidikan olahraga ini per tahunnya lebih dari 14 miliar Pak untuk operasional total ya sama. Karena sekolah itu dapat uang saku, pelatih digaji sendiri. Nah, dari situ ketika dia lolos rata-rata pelatih yang ada di SKO atau KKO ini sebagian ada yang tidak terintegrasi dengan kepentingan yang ada di KONI, sehingga ketika anak ini lulus malah diambil kota kabupaten yang lain. Nah, Solo dapat apa Pak? Ya cuma dapat kelasnya saja. Jadi ini kita coba mengintegrasikan supaya nanti ada semacam kayak pihak abadi Pak. Jadi ketika dia lulus dari sekolah SMA, dia harus mengabdikan diri menjadi atlet ataupun staf atlet atau staf pelatih dan sebagainya. Tetap dia harus mengabdikan diri di Solo selama jangka tahun tertentu dengan harapan bukan pemerintah mau ambil kita balik tidak, tapi ini bagaimana wujud kita untuk memberikan pembelajaran kepada generasi penerus kita untuk apa Pak dari kata dedication. Dedikasi itu sebenarnya apa yang dimana kita dilahirkan dibesarkan ya kita harus bisa memberikan feedback diantara seperti itu Pak. Dan ini yang penting kunci kalau menganggaran dari PPD kata kunci kalau ini bisa dapat anggaran tidak tergantung dari perencanaan anggaran Pak. Selama dalam buku besar uang atau UAP itu ada upah, itu dibayar nanti kita nggak susah Pak. Tapi kalau di situ tidak muncul di rencana anggaran, kita nggak bisa masukkan. Karena Dewan ini, kota ini beda dengan Dewan RI Pak. Dewan RI yang nggak ada disulap jadi ada bisa Pak. Karena kita pergi dari penyelenggara pemerintah sesuai Permendagri 90, ya harus ada pedoman yang namanya sebesar kuah itu. Nah, rencana plafon anggaran ini ada nggak? Misalkan di Dinas Dispora ini ada rencana anggaran pembangunan gedung Tangsel. Nah, di pembahasan nanti
bangga, walaupun itu tidak muncul dalam hasil tes dengan TAPD. Misalnya kalau punya dewan 1 itu jadi lebih bangga. Coba saya lihat kemarin kayaknya di buku besar ada nih kantor ini mau usulkan, nah, tiba-tiba dibahas di Bangdan bisa Pak. Nah kemarin kita untuk coba mengenai di situ dengan pendekatan kepada Dispor Solo dan melalui Musembang. Nah kita sudah memasukkan salah satunya kita nanti akan renovasi gedung-gedung Pak. Jadi bertahap, kira-kira nanti insya Allah ketika selesai mungkin nanti videonya bisa ditonton Pak Tuan karena di-share. Nanti akan menjadi miniatur museum olahraga Kota Surakarta. Karena akan menjadi offline. Jadi disampaikan Solo punya Yayi Basuki, Icu, dan seterusnya, Maladi dan sebagainya. Dulu wajah-wajah yang mengangkat nama Solo sampai misalnya event internasional nanti di Utara itu akan kita mural figur-figur beliau dan di atasnya nanti akan ada 2 siluet dan cewek yang akan menjadi generasi penerus dari Maladi, dari Basuki dan seterusnya. Kata kuncinya sebenarnya sederhana Pak. Pembahasan itu yang penting ada dalam bacaan. Jika dalam buku ini ada, tidak dibahas bisa menjadi dibahas. Tapi kalau di sini tidak ada, kita pun menjadi dewan yang tidak bisa dibahas. Ya, ya. Anggaran itu muncul kan kami dari KONI 4. Ya. Nanti di koordinasi ada 2 orang. Ya. Nah, berapa persen hasil di koneksi oleh suara sehingga muncul di tes pemilihan masyarakat. Ya, jadi berapa persennya itu tergantung connecting panjenengan dengan Dispor. Nah, jadi katanya kita harus menjadi kalau kayak gini itu kan seperti main sirkus Pak. Anggapnya Dispor ini singa. Ya kita harus tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Nah, kapan dia kalah, kapan dia baru ingin dimanja-manja. Seperti itu. Jadi ini dalam konotasi pendekatan ya. Misalkan, ada prestasi yang tercuat di calling, atlet panjenengan menjadi peraih medali SEA Games, misalkan. Sudah datang ke kantor KONI, kepala Disporan dikabarin Pak, izin Pak ini kita mau sebut kita dapat emas. Ya pejabat ditempelin, dapat foto, diiklankan dalam IG sosmed itu kan ya yang sewu. Itu bagian bagaimana kita bisa memberi makan pada singa apa. Pejabat ini hanya umumnya kan apa Pak? Nah, dia kan secara ya selain kita bicara yang normatif aja lah Pak. Jadi kita bicara ketika dia punya legacy, kekuasaan dan dia itu ya representasinya kan dari kebijakan beliau menentukan sebuah keberhasilan dan itu bagian publik. Ya sudah kita beri panggung saja. Kemarin Pon Papua selesai kita adakan konser kemenangan olahraga. Bahkan Sekjen KONI Pusat sampai datang ke Solo Pak. Ya Pak Kadispora kita selesai ke panggung untuk memberi kalung lah. Akhirnya ya tanpa kita meminta 10 miliar dan kita dapat dari 6,5. Besok kita tambah lagi 7 miliar Pak. Nah kan gitu. Mereka butuhnya apa sih Pak? Kita nggak butuh kok itu. Kalau di panggung kita bisa bayar di panggung Pak ya. Kan gitu. Jadi sebenarnya sederhana ya Pak. Mohon maaf bukan maksud menggurui, saya ini juga belajar dari senior ya. Saya melihat anak-anak itu sendiri Pak sebenarnya. Ya selama DNA yang satu ini masih terpelihara, tinggal menggabungkan dengan DNA satunya kan segera sudah selesai. Nah, sebenarnya Banten ini kan tinggal dua ini kan jadi satu selesai. Ya antara Patu sama Jaya itu kan kalau gandeng itu sudah selesai. Ya tinggal jenengan yang grupnya sini jenengan ada yang bisa siapa, grupnya siapa Jaya siapa selesai. Mungkin langsung bisa lah sama seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih.
sudah kita lanjutkan ya tema terkait dengan